wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata ashkur lillah. Yashkur fa yashkur li nafsi wa man qala Luqman ibnihi wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna wa wasainal insana biwalidayhi hamalat wahnan ala wahnin fi ini anishkur artinya Foto screenshot ya, Bu? Bu, disuruh screenshot tuh besar. Di screenshot, Bu. Di screenshot. Nah, ya nanti buat bukti maksudnya. Yaitu yang dia Sambung aku kepada ya. Allah. Dia bersyukur untuk barang maka tentunya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kita kepada wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami beri kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Apinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua hanya kepada aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacakan tilawah surat Luqman. Baca dan kita yang mendengarkannya menambahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah kita kepada Ibu Maryam. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Sri. Saya dipanggil Bu Maryam sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Pada hari ini Allah memperkenankan kita untuk kembali bertemu, bersilaturahmi, walaupun tidak secara bisa datang gitu di sekolah, tapi lewat Zoom ini semoga silaturahim ini tetap terjalin antara wali murid dan sekolah begitu. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan silaturahim ini semoga tetap berlangsung di antara kita, antara wali murid dan sekolah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam rangka kegiatan sekolah orang tua Salman yang pertama di semester 2 ini. Tidak terasa ya Ibu dan Bapak, pandemi hampir 1 tahun kita lalui bersama sejak bulan Maret 2020. Dan selama itu anak-anak terpaksa harus belajar dari rumah didampingi oleh ayah dan bunda. Apresiasi buat ayah dan bunda yang selama ini tetap semangat mendampingi putra-putri belajar di rumah. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Amin. Alhamdulillah. Sekolah juga alhamdulillah sudah memfasilitasi untuk semester 2 ini, walaupun kita sudah mulai di semester 1 kemarin bulan Desember untuk pendampingan di sekolah. Walaupun masih 1 pekan 1 kali ya Bunda, dengan tetap ada shift dan hanya sekitar 5-6 anak setiap kelasnya. Semoga itu bisa mengobati kangen rindu anak-anak terhadap sekolah seperti itu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali normal untuk bermain, belajar di sekolah kembali. Ayah Bunda, program dari Salman yang kami berikan kemarin salah satunya adalah mengajak anak-anak untuk berinfak. Jadi kemarin mungkin sudah disampaikan kepada anak-anak semua kota infak begitu ya. Kita berharap anak-anak bisa belajar berinfak. Kalau dulu di sekolah setiap hari bisa belajar berinfak di sekolah. Nah ini kami fasilitasi dengan memberikan kota infak kepada ayah bunda untuk anak-anak belajar berinfak. Nanti setiap bulannya bisa dikumpulkan di sekolah. Nah, program yang kedua, kami dari Salman Al-Farisi 2 ingin meningkatkan program literasi yang ada di sekolah. Nah, kami menggulirkan program wakaf buku Sirah Nabi dan Rasul yang mungkin hari ini nanti kami kirimkan ke WA grup Ayah Bunda. Nanti monggo berkenan bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf buku-buku Nabi dan Rasul bisa. Nanti bisa kami sampaikan flyernya. 1 slot adalah 25.000. Nanti itu untuk tambah koleksi literasi itu sama. Nah, rencana kami ingin program literasi itu adalah salah satu program unggulan yang ada di Salman Al-Farisi 2. Semoga kita bisa tetap bekerja sama ya, Ayah Bunda. Begitu. Ya, semoga acara hari ini bisa semakin meningkatkan Al-Quran nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Agustin Hafidzah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah menyempatkan waktunya ya pagi ini bertemu di Zoom pertemuan KBTKIT Salman Al-Farisi 2. Tetap semangat, semoga Allah meridhoi acara hari ini dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bersama anak-anak bisa berkumpul kembali. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Maryam Nur Handayani. Sekarang saya panggilnya lengkap ya namanya ya Bu ya. Alhamdulillah, marilah kita luruskan tinggi. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan ilmu Al-Quran yang di ayat Bunda. Kepada ini ya baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ayah bunda yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah dalam acara Zoom ya yang diselenggarakan oleh TKIT ya, Salman Al Farisi 2 Klebengan, yaitu di acara Sekolah Orang Tua Salman di semester kedua ini. Alhamdulillah, ayah bunda semua bisa menyempatkan acara pada kesempatan pagi hari ini, sekaligus ini merupakan silaturahim saya yang pertama di TK ini ya, di kelompok orang tua ya, sekolah orang tua. Baik, tidak putus-putusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman Islam ya, dalam masa pandemi seperti ini kita pun masih diberikan nikmat kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu kenikmatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan apapun ya, kenikmatan kesehatan ini. Dan alhamdulillah pagi ini pun kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk bergabung di Zoom Sekolah Orang Tua Salman. Ya, di kelompok ini ada Bu Yani selaku kepala sekolah ya, alhamdulillah. Kemudian ada Bu Guru semuanya dan ada sebagian orang tua yang sudah bergabung di Zoom ini. Alhamdulillah kita ucapkan semoga Allah senantiasa meluruskan diri kita untuk senantiasa meniatkan thalabul ilmi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul kiamah nanti. Apalagi pada masa sekarang ya, Masya Allah luar biasa, ibadah-ibadah semua kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanyaklah sholawat kepada beliau. Baik ayah bunda yang saya hormati dan yang saya cintai, ada sebuah hadis ya yang cukup masyhur yang sering kita dengar, yaitu apa? Mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu awidanihi au nasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya suci. Ya, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Majusi, Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi semua anak itu dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena semua makhluk hidup, terutama manusia ini, pada saat usia kandungan orang tua kita 4 bulan, kita di dalam perut orang tua kita itu sudah berjanji kepada Allah ya, untuk taat dan untuk menaati perintah Allah. Jadi ketika kita lahir, sebetulnya kita tuh yang dimaksud fitrah itu adalah kita sudah mengikuti agama Allah, ya. Karena sudah ada perjanjian antara sang kholik dengan makhluk, ya, di dalam rahim orang tua kita. Nah, maka anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu, yaitu dari kita, atau kemudian juga dilahirkan dari rahim bunda semuanya ya, ini merupakan anak-anak yang sejatinya sudah ada perjanjian dengan Allah. Jadi ketika mereka diajari baik, sudah. Diajari jelek, oh iya, karena senantiasa akan mengganggu manusia. Kita manusia untuk berbuat baik. Nah, dari hadis ini menggambarkan betapa anak itu sangat mudah sekali dibentuk. Apalagi ketika mereka usianya yang ini siapa nih? Ini yang bunyi yang punya siapa ya?
Ya, Bu. Oh, baik. Baik. Oke, saya teruskan ya. Jadi sekali lagi tadi ya, hadis tadi itu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Kita mau diarahkan, maaf, bukan kita, anak kita mau kita arahkan untuk menjadi apa itu terserah kita. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Betapa banyak sekali orang tua di luar sana yang tidak diberikan karunia oleh Allah. Karunia apa? Yaitu karunia berupa karunia anak gitu ya. Maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah mentakdirkan anak-anak yang lahir dari rahim kita. Sebentar ya. Ya, baik. Ya, baik. Ayah bunda yang saya hormati, kita lanjutkan. Ada hadis juga yang berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu apa? Ajarkanlah atau kenalkanlah anakmu kepada nabimu. Yang kedua adalah kenalkanlah anakmu kepada keluarga nabimu. Dan yang ketiga adalah ajarkanlah anakmu membaca Al-Quran. Nah, hadis ini cukup membuat kita merasa ya bahwasanya kalau kita sebagai orang tua harus mengajarkan Al-Quran di dalam keluarga kita. Nah, kita flashback sedikit ke belakang ya, bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di mana pada masa dahulu Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya. Keluarganya kemudian mengajarkan kepada istri ya, anak-anaknya. Jadi secara beruntun Al-Quran itu diajarkan. Makanya generasi sahabat itu disebut sebagai generasi khairul qurun ya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah kaumku yang sekarang itu ya, pada masa Rasulullah saat itu. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Nah, kita termasuk yang mana, Ayah Bunda? Kita termasuk yang setelah-setelahnya itu gitu ya. Nah, tetapi harus ada hal-hal tertentu yang harus kita berkaca kepada sahabat. Kenapa sahabat itu disebut khairul qurun? Yaitu apa? Yang pertama, mereka itu sangat dekat dengan Al-Quran. Kenapa sangat dekat? Karena Al-Quran itu kebanyakan di dalam dada mereka. Mereka mempelajari Al-Quran selama 22 tahun. Bagi yang masuk Islamnya bareng Rasulullah. Jadi mereka belajar Al-Quran itu sesuai dengan kapan mereka masuk Islamnya. Tetapi bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Al-Quran itu diturunkan, subhanallah, respon mereka terhadap Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran tidak turun seperti pada masa sekarang sudah berupa mushaf, bukan ya. Tetapi Al-Quran masih berupa lembaran-lembaran yang saat itu belum ada mushaf yang disusun secara rapi seperti sekarang. Masih ada yang ditulis di pelepah kurma, masih ada yang ditulis di kulit binatang. Kemudian banyak sekali tulisan-tulisan sahabat yang ditulis di kain-kain yang ada di rumah mereka. Sampai kemudian kalau ayah bunda menemukan ya di perpustakaan Madinah ya, ada Qur'annya Ali bin Abi Thalib ya, ada Qur'annya sahabat-sahabat tertentu karena mereka menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diturunkan juga kepada sahabat diajarkan kepada sahabat, mereka menulis. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah mereka itu ketika sudah diturunkan Al-Quran, mereka respeknya luar biasa. Jadi mereka tuh luar biasa sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh hidupnya. Maka pantas disebut dengan khairul qurun. Nah, kita flashback ke kita ya. Kita Al-Quran sudah turun, kita lahir sudah ada Al-Quran gitu. Bahkan sekarang Masya Allah luar biasa perkembangannya Al-Quran, berbagai merek itu beredar di tengah masyarakat kita. Tapi apakah ya Al-Quran sudah menjadi teman dari keluarga kita
Nah, ini yang kadang-kadang kita masih harus senantiasa beristighfar kepada Allah gitu ya. Jadi sahabat itu sangat dekatnya itu di samping mereka membacanya, kemudian juga mereka memahami maknanya. Jangan dikira bahwasanya sahabat Rasulullah itu tidak belajar mengucapkan huruf gitu ya. Dalam ulumul Quran itu disebutkan bagaimana kisah-kisah sahabat Rasulullah mengajarkan huruf-huruf Al-Quran kepada keluarganya. Ya, bahkan diturunkan bukan bahasa diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi bukan bahasa bangsa Arab. Ya, contohnya apa? Orang Arab kalau mengatakan air bukan maun, tapi miyah. Misal salah satu contoh. Jadi orang Arab pun belajar untuk mengucapkan atau melafalkan Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan Rasulullah sering mendengarkan ayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena suaranya Abdullah bin Mas'ud itu sangat indah. Sehingga Rasulullah pun mendengarkan dari beliau. Sahabat itu luar biasa semangat untuk belajar Al-Qur'annya. Nah, kemudian sifat ciri-ciri yang lain dari sahabat itu apa? Di antaranya mereka membuang sikap jahiliyah mereka. Apa yang dimaksud dengan sikap jahiliyah? Yang dimaksud dengan sikap jahiliyah adalah mereka membuang jauh-jauh sifat ego mereka ketika ayat-ayat Al-Qur'an mereka pelajari. Kalau Allah sudah memerintahkan untuk taat kepada orang tua, untuk memperlakukan orang tua dengan baik, maka mereka sami'na wa ata'na memperlakukan orang tuanya dengan baik. Kalau Allah sudah memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, yaitu misalnya tentang kehidupan dalam berumah tangga, atau ketika suami istri ada permasalahan, maka mereka kembalikan ke Al-Qur'an. Itu sikap para sahabat. Yang paling fenomenal adalah ketika turun ayat tentang hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ketika turun ayat ini serentak seluruh sahabat Rasulullah yang mempunyai istri di rumahnya masing-masing kemudian menarik korden yang ada di rumahnya untuk dijadikan jilbab yang menutup sebagian dari anggota tubuhnya, ya. Nah, ini luar biasa kehidupan mereka. Nah, apakah keluarga kita bisa, Ayah Bunda? Bisa, ya. Karena usia anak-anak kita usia yang masih sangat mudah untuk menerima kebaikan. Maka kita bisa memulai keluarga kita dari anak-anak kita ketika masih kecil, ya. Tapi kuncinya sekali lagi ada pada siapa? Ada pada kita sebagai orang tuanya. Ya. Tidak mungkin anak itu ujuk-ujuk gitu ya, akan bisa membaca Al-Qur'an tanpa ada perjuangan dari orang tuanya gitu ya. Entah dipanggilkan guru, entah diajarkan sendiri gitu ya. Nah, kalau menilik hadis yang tadi dari Ali radhiyallahu an, ajarkanlah anakmu membaca Al-Qur'an, berarti ini kewajiban siapa? Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita dan juga kehidupan tetangga-tetangga kita di sekitar rumah-rumah kita ya, ada nggak kira-kira rumah tangga yang anak-anaknya itu jauh dari Quran? Pasti ada. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, bukan julid ya, tapi kalau kita telisik lebih jauh, kira-kira dekat nggak sih keluarga itu dengan Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu berisi tentang akhlak, berisi tentang aturan hidup. Ya, keluarga-keluarga yang di dalam rumahnya tidak diajarkan Al-Quran, pasti akan berimbas atau berefek ke anak-anak mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran. Sesungguhnya bukan karena mereka tidak tahu, ya, mereka masih banyak yang jahil. Jahilnya kenapa? Hatinya belum bisa sepenuhnya menerima kebenaran. Ya. Nah, kembali lagi ke tema tadi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang
temanya untuk Salman 2 ini hampir sama ya dengan Salman 1 kemarin ya. Getsi mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini. Nah, anak-anak akan mudah mengenal Al-Quran sekali lagi dari orang tuanya. Ya, kuncinya dari siapa? Ayah bunda? Dari orang tuanya. Ya, sebagaimana kita kenal satu ayat di dalam Al-Quran, ayatnya sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Wajiban siapa ini? Wajiban ayah tentunya ya. Wajiban. Kalau ayah nggak bisa, mendelegasikan kepada ibunya. Ya. Lah kalau dua-duanya bekerja bagaimana Bu Ani? Kalau dua-duanya bekerja berarti ada hal-hal tertentu yang harus kita sikapi untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, kalau kita lihat dalam ilmu psikolog ya, usia 0 sampai 3 tahun. Di mana usia-usia anak yang sangat fitrah ya, kita ajarkan kebaikan dia menerima, kita ajarkan kejelekan dia menerima. Kira-kira ayah bunda bisa membayangkan nggak? Usia 0 sampai 3 tahun kok bisa anak-anak berbuat jelek? Itu karena mereka tidak tahu apa yang biasa terjadi. Kalau kita lihat, sering kita mencermati, misalnya salah satu contoh, anak kembar yang dilahirkan bersama, gitu ya. Saya kebetulan kembar ya. Anak kembar yang dilahirkan bersama, yang masih umurnya di bawah 1 tahun, ketika melihat sebuah makanan atau mainan itu berebut, gitu ya. Nah itu sudah menandakan bahwasanya anak-anak pun sudah apa ya, secara insting gitu ya, dia akan berbuat baik, kemudian ada ibunya itu pasti dimasukkan makanan tuh yang anak itu pegang dimasukkan, nah dia berbuat baik gitu ya. Kemudian kalau ada kakaknya masih tidur, dia mendekati, dia mencium, anak-anak masih sangat fitrah, diajarkan baik dia baik, perbuatan jelek pun dia tidak tahu gitu ya. Tapi otaknya merekam semua yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Kalau memang kita ingin mengenalkan Al-Quran pada anak sejak dini, maka biasakan kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak di masa usia 0 sampai 3 tahun dengan sering memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ya, kalau saya pernah ya menyimak buku atau kadang menyimak tahsin, orang tua Qurannya sobek. Kenapa Bu? Disobek sama anak saya. Rebutan Quran sama orang tuanya. Nah, ini anak-anak yang dekat sekali keluarganya dengan Al-Quran, itu otomatis akan tersibuh. Tersibuh itu apa? Terwarnai. Ya, terwarnai. Jadi, kalau kita lihat di video-video yang beredar itu ada anak kecil bisa baca Quran, itu kan karena orang tuanya. Ya. Nah, maka memang kuncinya ada pada orang tua. Nah, usia emas yang selanjutnya adalah usia 4 sampai 6 tahun. Ini yang masa-masa di mana kita benar-benar harus menghadirkan keluarga itu dekat dengan Quran. Kemudian sekolah juga kita harus mencarikan sekolah yang sangat dekat dengan Quran. Kemudian juga lingkungan harus kita carikan lingkungan yang baik gitu ya. Jadi usia 4 sampai 6 tahun itu benar-benar tergantung orang tuanya. Anak itu mau dibawa kemana, ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda sibuk, ayah bunda bekerja dua-duanya, mau tidak mau berarti harus mencari sekolah yang baik. Kalau ayah bundanya tidak bisa mengajarkan langsung. Tetapi sebetulnya kalau kita flashback ke belakang ya, seorang suami ketika mencari seorang istri, maka sebisa mungkin istri itu harus tahu agama secara detail. Minimal dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Itu modal loh ya. Itu modal untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran sendiri kepada anak-anak mereka. Kenapa? Mengajarkan satu huruf Al-Quran, satu huruf itu Masya Allah luar biasa, berpahala. Itu amal jariah kita kepada anak-anak kita. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa, okelah kita cari partner ke sekolah, ya. Cari partner siapa? Sekolah yang mengajarkan Al-Quran dengan baik. Tidak hanya membacanya, tetapi juga akhlaknya sesuai dengan Quran. Kemudian diajarkan hadis-hadis Nabi di sekolah. Nah, ini penting untuk anak-anak dekat dengan Al-Quran, ya. Kemudian selain lingkungan orang keluarga, sekolah, kemudian kita juga mencari lingkungan tempat tinggal rumah kita. Dengan apa? Dengan yang dekat dengan Quran. Ya, jangan sampai kita mencari tempat tinggal asal mencari tempat tinggal.
Jangan, tetapi kita teliti dulu ya, kira-kira tempat tinggalnya dekat dengan masjid enggak? Ada TPQ enggak? Kemudian kalau enggak ada TPQ, kira-kira saya bisa memberikan apa ya untuk anak saya supaya anak-anak itu tidak terpengaruh tetangganya, ya. Jadi mencari teman untuk anak-anak itu juga sangat mempengaruhi kehidupan atau pengenalan anak-anak terhadap Al-Qur'an, ya. Nah, usia 0 sampai 3 yang tadi saya sebutkan, itu adalah usia yang anak-anak benar-benar fitrah ya, kita ajarkan sejak dini, maka itu akan membekas. Usia 4 sampai 6 mereka sudah tahu tuh sebab akibat biasanya. Mereka sudah bisa bertanya, apa sih gitu ya, kenapa gitu ya. Nah, ini usia yang sangat emas bagi ayah bunda untuk mendampingi anak-anak secara intens ketika di rumah, ya. Maka sempatkan waktu buat anak-anak di masa-masa itu, ya. Karena anak-anak itu tidak akan bertanya lagi kepada kita. Kapan itu? Ketika besok mereka sudah bisa berkawan dengan teman-temannya, mereka tidak akan bertanya. Pada saat itulah kita kehilangan momen yang sangat penting. Ya. Saya mengalami ayah bunda, anak-anak sekarang sudah SMA, SMP ya. Dulu ketika mereka masih usia 4, 5, 6 itu selalu bertanya, kenapa? Gitu ya. Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata sekarang mereka sudah nggak tanya lagi ya. Nggak akan tanya lagi, mereka sudah bisa buka internet, mereka sudah bisa chattingan sama teman. Nah, ketika kita kehilangan masa itu, yaitu masa usia 4, 5, 6, sesungguhnya kita kehilangan kedekatan yang sangat berarti dengan anak. Di mana anak-anak itu paling senang mendengarkan hal-hal baik dari orang tuanya. Ya. Nah, jadi itu tadi ayah bunda, usia 0, 3 kita pegang. Ya. Usia 4, 6 kita pegang, sekolahkan di tempat yang baik, yang mengajarkan Al-Quran, kemudian cari lingkungan yang baik. Ya, Al-Quran sejatinya itu membawa perubahan perilaku bagi kehidupan orang yang membacanya. Ya. Orang yang membacanya, orang yang dekat. Kenapa? Karena di sana berisi ayat-ayat yang luar biasa. Ya. Jadi bagaimana caranya mendekatkan anak-anak lagi gitu ya, anak-anak bagaimana dekatnya gitu ya. Ayah bunda banyak membaca tarjamah. Baca saja di depan anak-anak. Ada ayat seperti ini gitu ya. Misalnya kita baca surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kemudian kita buka ayat itu, kita baca terjemahnya. Oh, ternyata diperintahkan oleh Allah Luna kalau kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, ayah bunda sekaligus mencontohkan perbuatan itu kepada anak-anak. Yaitu ayah bunda mencontohkan perbuatan baik ayah bunda kepada orang tua ayah bunda. Nah, jadi hal baik yang selalu kita sangkutkan ayat Al-Quran itu akan lebih mudah terpatri di hati anak-anak. Ya, tidak hanya kita mengajarkan karena ini perbuatan baik, karena kita harus hormat sama orang tua, tidak. Tapi lihatkan ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, masa sekarang sangat mudah sekali kita untuk menemukan indeks isi Al-Quran itu, berbeda dengan masa dulu. Ya, jadi buka ayatnya. Kemudian ketika anak-anak itu kok tidak mau sholat, malas sholat, kita ajak ngomong mereka. Kemudian ini perintah Allah loh nak, kita itu harus sholat nak. Ada ayatnya loh nak. Buka surat Luqman. Kemudian buka ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi kuncinya itu sebetulnya ada pada siapa? Pada kita sebagai orang tua. Ya. Jadi tidak melulu kita mengatakan surga atau neraka sebagai balasan, tidak. Tetapi kita bisa mengajarkan hal-hal yang lebih baik dari itu. Misalnya kita mengajarkan sholat. Kenapa kita harus sholat? Misalnya ya, satu perintah Allah. Jangan dibilang dulu kalau tidak mengerjakan sholat masuk neraka, jangan. Tapi diajarkan dulu ini perintah Allah. Yang kedua ini adalah kebutuhan ayah sama kebutuhan bunda. Kenapa? Karena dengan sholat kita berdoa. Manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, nak, kecuali berdoa dan menyadarkan seluruh permintaan, seluruh hajat kita kepada Allah. Maka ayah dan bunda itu senantiasa sholat dan senantiasa berdoa. Jadi anak tahu tuh urgensinya, kenapa kok ayah bundaku itu sholat. Ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang lain, misalnya ketika kita berzakat, kita ucapkan di depan anak-anak kita, ini merupakan kewajiban ayah bunda, gitu ya. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Supaya apa?
supaya tetangga-tetangga kita yang tidak punya juga merasakan kebahagiaan yang sama dengan kita. Mereka bisa makan, mereka bisa hidup layak. Nah, anak-anak sangat mudah untuk diajarkan hal-hal yang baik, ayah bunda. Tidak melulu ketika mereka nggak sholat kita bilang, nanti masuk neraka. Jangan disebut-sebut sesuatu yang menakutkan dalam agama ya. Tapi kita lebih memasukkan bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah dan kebutuhan kita ketika kita melakukan atau melaksanakan perintah Allah. Ya, contohnya tadi saya contohkan sholat. Ya, sholat itu tidak semata-mata perintah, tapi kebutuhan kita sebagai orang tua, ya, sebagai manusia biasa untuk senantiasa meminta tolongan sama Allah. Ya. Atau kalau bahasa ininya ya bunda ya, kolo-kolo gitu ya, kita membedah Al-Fatihah di depan anak-anak gitu ya. Nah, ada ayatnya mana itu? Iyyaka na'budu ya, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kita minta pertolongan. Nah, kita minta pertolongan sama Allah ya. Jadi mudah sekali untuk mengajarkan hal-hal baik kepada anak kita ya. Nah, kemudian ayah bunda pun harus ketahui ya, kenapa rumah kita itu harus terdengar Al-Quran, kenapa rumah kita itu harus diajarkan Al-Quran, kenapa rumah kita itu harus bernuansa Al-Quran gitu ya. Ada beberapa hal yang disebutkan di beberapa hadis ya, dan ini ada di beberapa buku ya yang saya baca, yaitu rumah-rumah yang di dalamnya itu senantiasa diajarkan Al-Quran, rumah-rumah yang di dalamnya itu senantiasa dibacakan ya. Sudah masuk? Ya, baik. Baik, kita teruskan ayah bunda. Mohon maaf kalau Zoom itu kadang-kadang hilang sendiri ya. Ya, rumah-rumah yang di dalamnya itu senantiasa kita ajarkan Al-Quran, kita bacakan ayat Al-Quran, maka akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah rumah itu akan terasa luas. Nah, sesempit apapun rumah ayah bunda akan terasa lapang. Ya, di sini ayat Al-Quran dibacakan di sana gitu ya. Ini sudah saya praktekkan ayah bunda ya. Rumah saya tidak besar-besar amat. Guru sudah pada ke rumah saya sempit. Tapi terasa lapang. Kenapa? Karena setiap hari dibacakan ayat Al-Quran. Nah, rumah itu terasa lapang. Hati kita itu terasa enak sebagai penghuninya gitu ya. Tentram gitu ya. Ada sebagian orang tuh kalau ke rumah saya selalu bilang, "Bu, kok rumahnya enak ya? Ada hawa segar gitu ya." Bisa jadi itu juga karena seringnya dibacakan Al-Quran di rumah saya karena ada tahsin juga di rumah ya. Nah, kemudian rumah itu akan seperti apa ketika di dalamnya dibacakan Al-Quran? Yang kedua adalah rumah itu akan senantiasa disinggahi oleh malaikat. Masya Allah ya, rumah itu akan senantiasa dibersamai oleh para malaikat. Tapi ingat ya, ada peraturan-peraturan dalam ilmu fikih, jangan ada patung gitu ya, jangan ada gambar-gambar yang dilarang ya. Nah, rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, di situ akan sangat mudah kebaikan itu timbul di dalam diri keluarga mereka. Ketika mereka berbuat salah, mereka mudah kembali. Ya, ketika orang tua khilaf, maka orang tua pun mudah kembali. Ya. Kemudian rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu akan ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena setan sangat takut terhadap orang yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi ayah bunda, ada sebuah hal yang ini merupakan pengalaman ruhani saya ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa dan ketika saya belajar Al-Quran, menghafal ya, saat itu menghafal Al-Quran juga gitu ya. Ada seorang teman yang dia itu disangoni sama orang tuanya dari daerah Bima itu. Disangoni apa ya bunda? Disangoni ya kayak semacam jin lah ya untuk menemani dia di kapal. Itu zaman tahun 93. Pada saat dia menghafal
juz 3 masih di surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, itu berefek luar biasa. Kenapa? Syaitannya itu selalu mengganggu. Jadi dia selalu kesurupan ketika dia mau menghafal ayat kursi, persis di juz 3 awal. Nah, ini menandakan bahwasanya setan itu nggak suka ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, maka setan itu nggak ada di situ. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang misalnya melihat sesuatu itu nggak mungkin, insya Allah ya, itu nggak mungkin. Kalau orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia tidak akan itu ada hal-hal yang mengganggu dia, ya. Tapi dengan syarat tadi ya, tidak ada yang disangoni sama orang tuanya ya, di dalam dirinya. Ya. Ini ayah bunda hati-hati besok kalau anak-anaknya pesantren di luar kota gitu ya. Nggak usahlah ayah bunda mendatangi Ustadz minta tolong ya anak saya dikuatkan. Ya kalau ustadznya bener lah, kalau ustadznya semi dukun gitu ya, kemudian memasukkan makhluk halus di situ, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu akan ditakuti oleh setan. Bagaimana tidak? Kita selalu membaca ta'awudz, ya. Pagi-pagi kita maksuratan di rumah gitu ya. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' gitu ya. Setiap pagi kita membaca itu. Setan itu sudah insya Allah akan lari. Jadi ketika anak-anak bermasalah gitu, insya Allah mereka nggak sampai tantrum. Ya, nggak sampai tantrum. Ini pun yang saya alami. Anak-anak saya alhamdulillah nggak ada yang tantrum. Nggak ada yang sampai guling. Nggak ada yang sampai ngamuk, ngambek gitu. Alhamdulillah nggak ada. Gitu ya. Karena mau tidur, mereka sudah tidur nih ya, sudah kalau misalnya kita gebrak mejanya itu mereka masih bangun gitu ya. Jadi tidur tapi masih belum pules. Kita bacakan ayat Al-Qur'an. Bacakan An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian kita bacakan ayat kursi. Insya Allah mereka itu akan menjadi anak-anak baik gitu ya. Sebagaimana kalau psikolog itu suka mengatakan pada saat itu bisikan kata-kata yang baik gitu ya. Nah, kalau saya cenderung membacakan ayat suci Al-Qur'an saja itu sebagai ru'yah ya harian untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak nggak ada yang tantrum. Mereka begitu ibunya sudah diam itu mereka sudah takut, mereka tahu mereka salah gitu ya. Nah, itu yang saya alami. Kemudian yang keempat, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an adalah di sana itu akan timbul kebaikan-kebaikan dari rumah itu. Tidak hanya anak yang baik ya, tetapi kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi mohon maaf ya, ini kadang-kadang disalahartikan. Maksudnya kehidupan yang lebih baik, kebaikan yang banyak itu bukan berarti kemudian ketika kita baca Quran terus kita akan kaya raya, bukan ya. Ada orang yang tanya, Bu, berarti kalau kita baca Quran terus karena kebaikan banyak berarti bisa juga kita akan kaya ya gitu. Masalah rezeki dengan ketaatan itu berbeda ya Bunda ya. Masalah rezeki dengan ketaatan itu berbeda. Allah pasti akan berikan rezeki kepada orang-orang beriman. Cukup. Sekali lagi cukup. Ya. Yang dimaksud kebaikan gimana F-nya? Bertahan di rumah itu. Ya. Api azam gimana api azam? Nggak ada. Maaf. Ini ada yang belum dimatikan ya ini ya. Mic-nya ya. Ya, baik. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi rumah itu akan banyak kebaikan, banyak barokahnya. Rumah-rumah yang dibacakan ayat suci Al-Qur'an, ya. Nah, penghuninya pun akan senantiasa merasa nyaman tinggal di rumah itu, meskipun no TV, no game. Ya. Dulu anak-anak ya saya biasakan ketika masih kecil mulai-mulai ada game dulu itu hanya membuka game itu hari Sabtu Ahad itu pun per anak 1/4 jam 2 kali. Jadi per anak maksimal setengah jam. Mengurangi apa? Mengurangi intensitas mereka dengan game. Akhirnya mereka nggak suka game sampai sekarang. Kadang-kadang mereka buka saja, tapi itu pun mereka tinggal. Tidak ada keasyikan. Karena kita lebih suka membuka buku, gitu ya. Lebih suka menghafal, lebih suka membuka ayat-ayat. Kadang-kadang kita ceritakan hadis, gitu ya. Nah, ini peran orang tua sangat besar, ya. Peran orang tua sangat besar membentuk kepribadian anak. Nah, kalau misalnya bundanya juga sibuk, bagaimana? Nah, monggo Bunda bisa mengantisipasi, misal tadi di sekolah kita sudah mencari sekolah yang baik. Maka di rumah misalnya ada Mbak atau ada khodimah, cari yang baik gitu ya, atau cari guru untuk menemani anak-anak kita gitu ya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga usia mereka ini gitu ya. Usia yang sangat rentan ketika mereka
terinfeksi dengan hal-hal yang sangat tidak baik gitu. Jadi usia-usia ini benar-benar kita dampingi. Nanti kalau mereka sudah kuat, dasarnya mereka sudah bagus gitu ya, nanti insya Allah usia-usia mereka menjelang balik itu tidak ada yang tantrum, tidak ada yang aneh-aneh, akan berjalan mulus insya Allah. Karena kita persiapkan sudah sejak jauh-jauh hari, sejak mereka berusia 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini ya Ayah Bunda ya yang mungkin menjadi perhatian kita, bahwasanya rumah kita harus kita ciptakan dengan senyaman mungkin dengan Al-Quran. Bukan rumah yang besar, rumah yang bagus, tidak semata-mata itu, tetapi lebih kepada Al-Quran. Ya, baik. Mungkin itu ya Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan ya. Sedikit ini mudah-mudahan bisa mengingatkan. Kita sharing saja ya, mengingatkan tentang hal-hal baik ya. Karena memang hal-hal baik itu harus kita ciptakan dari rumah. Kalau sekolah kita pilih yang baik, tapi lingkungan rumah kita, orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak pernah membuka ayat-ayat Al-Quran, kita tidak pernah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka yang terjadi apa ya Bunda? Kering jiwa anak. Di sekolah dia senang dengan kebaikan, di rumah dia kering melihat ayah bundanya tidak membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian misalnya ayah bundanya di rumah hanya sibuk bawa pekerjaan ke rumah gitu ya. Padahal usia-usia sangat rentan. Kecuali kalau anak kita sudah usia prabalik gitu ya, sudah kelas 5, kelas 6, SMP itu kita sudah agak lepas tuh, sudah mulai bisa agak lepas kalau dasarnya sudah kenceng. Nah kalau dasarnya nggak kenceng, usia saat itulah kita bekerja keras. Ya, bekerja kerasnya kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP kita kerja keras. Nah, mau pilih mana ya Bunda? Monggo. Mau pilih waktu kecil kita memegang mereka erat ya dengan Al-Quran, atau ketika sudah besar kita mengeluarkan energi yang luar biasa ya. Karena saya sering menerima konsultasi anak-anak yang maaf tantrum di usia-usia 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP gitu ya, luar biasa. Nah, demikian Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau di-sharingkan silahkan. Acara saya kembalikan kepada Bu Sri. Monggo silahkan Bu Sri. Ya, monggo Bu Sri. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ilmu yang sangat baik, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, ya Ayah Bunda. Bu Guru pun sampai mendengarkan itu sampai terpana juga, ya Allah, anak-anak kita ya, tugas orang tua dan tugas guru untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk mendampingi mereka mengenal Al-Quran. Nah, saya yakin Ayah Bunda semuanya punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Ani. Nah, monggo silahkan siapa yang mau bertanya. Boleh ya. Langsung aja dibuka itu mic-nya. Nah, nanti langsung saya catat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya orang tua dari Marisa. Yang pertama mau menanyakan untuk usia TK ini lebih baik hafal surat lebih banyak tapi belum tartil atau hafal suratnya sedikit tapi sudah tartil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih baik kita tilawah dengan anak atau tadarus sendiri supaya cepat hatam. Misalnya kita punya anak yang memang sudah bisa baca Al-Quran. Lalu yang ketiga, jika kita tilawah dengan anak, lebih baik kita tilawah lalu kita tadaburi artinya, tapi hatamnya nanti lama, atau kita tilawah saja tanpa kita tadaburi artinya supaya lebih cepat hatamnya. Gitu saja sementara. Jazakillah Ustazah. Terima kasih Bunda. Monggo Bu Ani ada 3 pertanyaan. Silakan kepada Bu Ani untuk memberikan penjelasannya. Ya. Ibu siapa tadi yang bertanya? Uminya Mbak Marisa. Bunda siapa aja? Nisa. Bundanya Mbak Nisa. Baik.
Bunda, jadi kalau anak kita masih di usia TK, itu kalau mau anak kita itu tahsinnya bagus, itu belum mungkin, Bunda. Belum mungkin ya. Kecuali orang tuanya intens mengajarkan Al-Quran, maka anak bisa tahsin bagus, ya. Karena memang anak masih perlu perlu memperbaiki makhorijul huruf, ya. Nah, saya contohkan anak saya 3-nya unik. Yang pertama mereka Al-Qur'annya SD. Yang kedua, usia 5 tahun sudah bisa baca Quran. Jadi mereka sudah saya lepas untuk menghafal. Karena yang kedua itu anaknya sangat visual. Diajarkan menghafal nggak bisa. Jadi dia harus baca dulu dan kemudian hafalannya tartil. Nah, tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan itu, bagi kita yang tidak punya kemampuan lebih untuk mengajarkan anak, nah kita lihat tuh anak-anak. Anak-anak itu lebih mudah menirukan di usia-usia segitu. Kecuali tadi anak yang visual, maka harus kita ajarkan juga untuk membaca tahsin dengan cepat. Tapi kalau anak-anak yang pada umumnya itu mudah untuk diajarkan menghafal dengan baik. Maka jangan menunggu tahsinnya bagus, tapi kita ajarkan hafalan. Ya, kita ajarkan. Ya. Jadi misalnya juga mau mengajarkan surat Nanti kok banyak dia mengucapkan surat Nas, kemudian melafalkan dan ditirukan oleh anak-anak. Bagaimana guru mengajarkan di rumah? Kalau untuk anak-anak yang belum bisa tahsin begitu. Nah, kefasihan Bunda ini akan menular ke anak. Kalau bundanya fasih, anaknya bisa fasih. Nah, kalau bundanya nggak fasih, tahsinnya belum bagus, anak maka juga akan jelek hasilnya. Padahal rekaman tahfidz anak-anak itu ketika dia masih kecil itu melekatnya erat. Nah, salahnya itu bisa bertahun-tahun. Nah, jadi jangan sampai salah mengajar. Misal ya, ada seorang ibu yang saya betulkan tahsinnya menghafal surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dia bacanya Allahu samad, Allahu samad. Ternyata hafalan sejak mereka katanya sejak dulu, sejak kecil, sejak SD. Berarti yang salah anaknya apa yang ngajarin? Yang ngajarin. Nah, sekarang Bunda harus memilah. Siapa ini yang mau ngajarin anak Bunda? Kalau yang mau ngajarin berarti tahsinnya harus bagus. Nah, kalau Bunda nggak ada waktu untuk mengajarkan tahsin dengan bagus, berarti karena Bundanya tahsinnya belum bagus, maka kemudian Bunda meminta orang lain untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya punya banyak teman-teman itu. Mereka rela mengeluarkan finansial yang lebih supaya anak-anaknya itu bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran meskipun mereka belum bisa membaca Al-Quran. Nah, karena anak-anak itu unik otaknya. Ya, Masya Allah luar biasa ini. Jadi, itu Bunda ya. Kalau anaknya belum bisa tahsin, boleh diajarkan menghafal, tapi dengan contoh yang betul. Ya, sebagaimana ini diajarkan di SD kelas 1 atau di TK. Ya, Bu Guru, kalau di TK itu Bu Guru mengulang-ulang satu ayat ditirukan. Mengulang-ulang satu ayat ditirukan. Nah, tapi kalau Bunda punya kemampuan lebih untuk mendatangkan guru, kalau Bunda belum bisa tahsin, untuk mengajarkan tahsin kepada anak, biar cepat, maka itu lebih mudah. Ya, sebagaimana anak saya yang nomor 2, itu dia mudah sekali untuk menghafal Al-Quran, karena dia sudah bisa baca sejak umur 5 tahun. Jadi, dulu tidak saya sekolahkan di Salman yang nomor 2 itu. Karena sudah bisa membaca, sudah nulis gitu ya. Sudah baca, sudah bisa nulis, dan kemudian saat itu juga kondisinya tidak memungkinkan sekolah di Salman karena rumah saya jauh gitu. Maka saya tidak khawatir dengan tahsinnya gitu ya, karena sudah diajarkan tahsin bagus. Itu ya Bunda yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tilawah dengan anak-anak atau tadarus sendiri gitu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda juga. Bunda tetap punya target untuk tadarus sendiri, tetapi anak-anak juga punya target sendiri. Kapan itu anak-anak? Misal, kalau tilawah dengan anak-anak mau untuk sekalian tadabur atau apa, itu ada waktunya. Misal, mau ditarget, kita bikin jadwal di rumah. Masa pandemi ini adalah masa yang, Masya Allah, luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita. Seminggu berapa kali. Nah, saat itulah kita tadabur bersama. Nah, dalam keluarga itu harus ada taklim ya, harus ada taklim dalam keluarga yang ngasih ayahnya, gitu ya. Atau kita tadabbur bersama tuh salah satu ayat. Nah, ini bisa kita adakan 1 pekan berapa kali silakan. Kalau target tadarus itu target masing-masing kita. Kita punya target tadarus, kita juga harus mentadarusi anak kita. Maksudnya apa? Mengawasi tilawah anak kita.
Itu tadi Bunda, karena semata-mata Bunda ingat ya, ini kewajiban kita. Karena Allah sudah menitipkan anak itu kepada kita. Pahalanya luar biasa Bunda. Berarti ada waktu untuk mendengarkan tadarus anak-anak, ada waktu Bunda sendiri untuk tadarus. Ya, sediakan waktu untuk menyimak anak-anak meskipun masih mohon maaf jilid 1, jilid 2, jilid 3 kalau kita pakai qiraati atau pakai mungkin jilid 1, jilid 2, kita temani anak-anak, tapi kita sebagai orang tua juga punya waktu untuk tadarus sendiri, ya, sehingga dua-duanya bisa tercapai. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi hampir sama ya, tilawah dengan anak plus tadabbur itu kita target seminggu berapa kali, silahkan. Kalau mungkin waktunya Bunda longgarnya Sabtu Ahad, ya berarti Sabtu Ahad pagi ya kita target untuk kita tadabbur bersama ayat mana yang akan kita bahas ya. Mungkin itu ya Bunda ya. Jadi tidak bisa dicampur, harus dipisah-pisah ya antara target diri kita pribadi dengan target anak-anak. Baik, demikian Bu Sri. Terima kasih Bu Andi. Nah, bagaimana Bunda Nisa sudah Ya, puas? Afwan Ustazah, yang kalau anaknya itu lebih dominan audio, tips mengajarnya bagaimana Ustazah? Audio itu berarti mendengar ya. Nggih, mendengar. Ya. Itu tadi Bunda melafalkan ayat dengan bagus. Misalnya mau mengajarkan surah Al-Ahzab, berarti Bunda tahsin dulu dengan siapa untuk membetulkan bacaan itu, kemudian diajarkan ke anak. Tapi sekali lagi Bunda ya, mengajarkan tahfidz ke anak-anak ketika anak-anak belum bisa tahsin, belum bisa membaca sendiri, itu luar biasa. Diperlukan kesabaran yang sangat gitu ya. Mengajarkan huruf demi hurufnya gitu ya. Nah, begitu Bunda. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, iya Ki. Monggo, mungkin ada ayah bunda yang lain yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu. Jangan lupa sebut nama bunda, sebut kelas putra-putrinya. Apa sudah terwakili ya semua tadi pertanyaan dari bundanya Mbak Marisa? Kenapa? Bisa ditulis pertanyaan. Oh ya. Ye, kalau mungkin ayah bunda mau menulis pertanyaan, bisa nanti Bu Ani ke sini kami sampaikan pertanyaan dari ayah bunda semua tentang bagaimana mengajarkan anak membaca Al-Qur'an. Begitu nggih ayah bunda? Tidak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah, kalau begitu acara pada hari ini kita tutup ya. Sebelumnya ini saya ringkaskan tentang tadi ya, tema hari ini bahwa kewajiban ayah bunda semua adalah mengajarkan anak membaca Al-Qur'an. Karena ilmu Al-Qur'an itu adalah yang utama untuk kehidupan anak-anak, tapi juga ilmu dunia boleh dicari. Seperti lagunya siapa itu yang umum itu nggih. Tapi sebagai panduan untuk berbakti kepada ayah bunda semuanya. Insya Allah anak-anak kita kalau kita ajarkan Al-Qur'an tidak hanya membaca saja, tapi berusaha untuk membedahnya, mengajarkan hal-hal yang baik, apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Insya Allah nanti ayah bunda sendiri akan memetik hasilnya di dunia dan di akhirat juga mendapatkan keberkahan dari anak-anak yang soleh ataupun anak yang solehah. Maka demikian tadi ayah bunda kegiatan pendampingan orang tua yang pertama di semester 2. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal ilmu kita untuk memandu anak-anak kita menuju kehidupan yang baik. Terima kasih, bila ada salah saya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Bu Sri, bila ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.